Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali ya melihat semangat kalian pada hari ini. Kelihatan tuh dari wajah cerahnya, sepertinya sangat bersemangat sekali untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Walaupun Ibu hanya bisa melihat kalian dengan menggunakan Zoom meeting ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Tetap jaga diri kalian juga dengan terapkan 3M untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan Ibu Agnia Sabila selaku guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah ini. Tak lupa Ibu juga ucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Itu artinya kalian sudah mulai dewasa dan harus lebih bersemangat lagi ya untuk belajarnya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, tolong mempersiapkan diri untuk belajar, dipersiapkan alat tulisnya. Terus yang belum menyalakan kamera, mohon dinyalakan dulu kameranya. Dan alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan pada saat proses pembelajaran dan materi ini dapat berguna untuk kalian semua. Berdoa di dalam hati, dimulai. Alhamdulillah, kita semua patut untuk bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah sudah semuanya bergabung ke dalam Zoom ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih Bu. ya. Untuk yang belum mengaktifkan kamera, Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengaktifkan kameranya. Apakah PowerPoint-nya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, nanti ketika pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hari Selasa bersama Ibu, nanti kalian masuk kepada link Zoom ini ya. Dan link presensi yang ini. Nanti Ibu akan kirimkan linknya kepada ketua kelas kalian. Sebelum Ibu memberikan materi kita hari ini, Ibu ingin mengulas nih pembelajaran pada saat di SD. Kalian masih ingat atau tidak ya dengan lambang-lambang Pancasila? Coba, siapa yang berani untuk menyebutkan simbol-simbol dalam Pancasila? Saya mau, Bu. Silahkan, Dewi Rifani. Baik, Ibu, ada 5 simbol dalam Pancasila. Dalam sila pertama ada gambar bintang tunggal yang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada lambang rantai emas yang melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dalam sila ketiga ada pohon beringin yang melambangkan sila persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada lambang kepala banteng yang melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada simbol padi dan kapas yang melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali Dewi jawabannya. Terima kasih ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kenapa simbol keempat itu harus kepala banteng? Kenapa tidak kepala kuda? Ayo, siapa yang bisa? Oke, mau coba Ibu. Boleh Rifki, silahkan. Ya, kenapa sih harus kepala banteng? Mungkin karena banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti bermusyawarah, Bu, dan berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Maka dari itu, mungkin kepala banteng sangat cocok dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu, Ibu. Ya, pintar sekali ya. Tepat sekali jawabannya. Terima kasih Rifki. Ibu simpulkan berarti kalian masih ingat ya pembelajaran pada saat di SD. Dan tidak melupakan juga arti lambang Pancasila sebagai ideologi kita atau dasar negara kita. Oke, sebelum memasuki materi pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik dapat meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan
dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendengarkan makna atau arti dari proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkorelasikan urgensi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengemas hasil analisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, agar lebih bersemangat lagi, silahkan di on cam mikrofonnya, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita masuk pada materi inti ya. Nah, ini ada pembahasan materi yang akan nanti Ibu bahas, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini ada podcast suasana sidang BPUPKI. Coba Ibu ingin kalian menuliskan apa yang ingin kalian ketahui mengenai gambar ini. Kemudian tulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui pada gambar sidang BPUPKI ini. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, anak-anak udah pada beres belum membuat pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, Ibu mau lihat nih pertanyaannya apa aja. Siapa yang berani menyebutkan pertanyaannya? Saya, Bu. Oke, bagus. Silahkan Nasrul. Pertanyaannya, apa itu BPUPKI, Bu? Oke, Nasrul bertanya ya, apa sih Bu BPUPKI itu? Nanti akan Ibu bahas di pembahasan ya. Ibu mau ada yang mau menyampaikan lagi. Coba siapa yang berani? Ya Ibu. Oke, silahkan Sri. Ya Ibu, saya mau bertanya, di sidang itu ngebahas apa aja ya Ibu? Ya, bagus Sri pertanyaannya. Sri bertanya, Bu, sidang itu tuh membahas tentang apa ya? Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya, ayo siapa yang berani? Ibu akan kasih nilai keaktifan bagi kalian yang berani memaparkan pertanyaannya. Ayo, siapa? Saya Bu, saya. Ya, boleh. Noviarini, silahkan. Kalau tokoh dari BPUPKI itu siapa aja sih Bu? Ya, bagus. Terima kasih Noviarini. Silahkan Ibu mau 2 penanya lagi. Saya mau Ibu. Silahkan Ajeng. Ibu mau tanya kalau sidang itu tuh terjadi pada tahun berapa ya Bu? Ya, baik. Terima kasih Ajeng pertanyaannya. Bu, sidang itu tuh terjadi pada tahun berapa? Ya, nanti akan Ibu bahas juga. Silahkan yang terakhir, siapa yang berani? Saya Bu. Silahkan Ikhvan. Baik Bu, di sini Ivan ingin bertanya Bu, untuk sidang BPUPKI ini berlokasi di mana ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Ikhvan. Ikhvan juga bagus ya pertanyaannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya pertanyaan dari kelas ini. Ibu acungkan jempol untuk daya kritis kalian. Nah, kita simpen dulu pertanyaannya dan Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Ibu akan membahas yang pertama itu pembentukan BPUPKI. Kalian masih ingat tidak Indonesia itu dijajah oleh siapa? Ayo, masih ingat tidak? Indonesia itu dijajah oleh siapa? Belanda Ibu. Ya, Belanda sama Indonesia Jepang, Ibu. Ya, bagus. Indonesia itu dijajah oleh Belanda ya pada awal mulanya. Nah, kemudian Jepang berjanji akan melindungi Indonesia dan akan membentuk BPUPKI. Namun ketika Perang Asia Timur Raya, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan akhirnya Belanda menyerah dan tidak lagi menyerang Indonesia. Namun pada kenyataannya Jepang malah berbanding kebalik dengan janji-janjinya, dengan semboyan Jepang yang dimana semboyannya Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Nah, itu sangat berbanding terbalik ya, karena Jepang itu malah
menyerang Indonesia gitu, menggantikan Belanda, sehingga dapat dikatakan ibarat pepatah mengatakan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nah, jadi Indonesia itu sudah bebas dari Belanda, malah masuk ke lubang yang sama lagi, masuk ke mulut buaya, seperti itu. Nah, Jepang menguasai Indonesia itu pada tanggal 8 Maret 1942 setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kemudian penderitaan akibat kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu pelaksanaan kerja paksa atau romusa. Nah, pada zaman dahulu itu masyarakat Indonesia dikirim ke Myanmar untuk bekerja rodi ya, bekerja dengan beban yang sangat berat dan tidak diupah sama sekali. Makanya masyarakat di sana banyak yang meninggal, bahkan ada yang hilang. Kemudian yang kedua itu penghamilan paksa. Nah, Jepang itu mengambil semua harta yang ada di Indonesia, baik itu pakaian masyarakat, makanan dan kebutuhan lainnya. Nah, yang ketiga itu perbudakan paksa. Perbudakan paksa tidak hanya laki-laki saja yang disuruh untuk bekerja, tapi perempuan-perempuan di Indonesia pun disuruh untuk bekerja oleh tentara Jepang. Nah, selanjutnya kemenangan Jepang kemenangan Jepang itu tidak lama ya, karena ada sekutu yang mengambil alih Indonesia begitu. Jadi Indonesia itu dilindungi oleh sekutu. Maka dari itu Jepang merealisasikan janji pada awal mulanya Jepang akan membentuk BPUPKI pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Tosakai atau yang sering kita sebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Nah, jumlah anggota BPUPKI itu ada 62 orang bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua 1 oleh Ichibangsei Yoshio, orang Jepang ya, dan Wakil kedua-dua yaitu Suroso. Nah, BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali, yaitu yang pertama sidang resmi dan yang kedua sidang tidak resmi. Nah, sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Meskipun belum mencapai kesepakatan, akhirnya pembentuk panitia 9. Nah, sidang ini tuh berlangsung di gedung Chu Sang-in, Jalan Pejamban 6, Jakarta. Kemudian pada sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua itu Ibu akan menjelaskan perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Diibaratkan sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Nah, pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada tokoh-tokoh pengusul dasar negara bagi Indonesia Merdeka, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 itu Muhammad Yamin berpidato mengusulkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka itu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian pada tanggal 31 Mei-nya Supomo berpidato juga mengusulkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka itu. Coba Ibu pengen bacakan ini usulan dari Supomo. Siapa yang berani membacakan? Coba Ajeng, Rifki boleh?
Ya Ibu, Rifki mau. Ya, Eh, boleh Su- Rifki. Supomo 1 persatuan, 2 keluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Ya, betul ya. Terima kasih Rifki. Nah, jadi Supomo itu berpidato tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juninya, Insinyur Soekarno berpidato mengusulkan juga dasar negara bagi Indonesia Merdeka yang dimana usulannya adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 dasar negara. Dasar negara kita apa atau ideologi kita apa? Pancasila, Bu. Pancasila, Ibu. Ya, Pancasila. Pancasila itu bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Nah, masa akhir sidang pertama BPUPKI itu membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota menyangkut Indonesia Merdeka. Nah, usulan-usulan itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada golongan yang mengusulkan Indonesia Merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, golongan usulan dasar negara. Yang ketiga, golongan usulan unifikasi dan federasi. Yang keempat, usulan bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usulan warga negara. Yang keenam, golongan usulan mengenai daerah. Yang ketujuh, golongan usulan soal agama dan negara. Yang kedelapan, golongan usulan mengenai pembelaan. Dan yang terakhir, golongan usulan mengenai keuangan. Nah, panitia kecil yang beranggotakan 9 orang disebut panitia apa? Yang beranggotakan 9 orang? Panitia 9. Panitia Ya, 9. Ya, betul. Panitia kecil yang beranggotakan 9 itu yaitu panitia 9 yang dimana bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai dasar negara. Nah, panitia 9 ini rapat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 sepakat tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan hukum dasar Insinyur Soekarno memberi nama Mukadimah, sedangkan Muhammad Yamin memberi nama Piagam Jakarta. Nah, ini ada tokoh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian golongan ini dibagi menjadi 2, golongan kebangsaan dan golongan Islam. Nah, golongan kebangsaan ini ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Kemudian golongan Islam ada Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, K.H. Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Oke, selanjutnya ada naskah Mukadimah. Nah, naskah Mukadimah ini Ibu mengambil pada alinea ke-4. Coba siapa yang ingin membacakan alinea ke-4 ini? Saya Bu, mau Bu. Oke, silahkan Dewi Rifani. Baik, naskah Mukadimah. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik, terima kasih Dewi Rifani. Coba Dewi Rifani, adakah perbedaan dengan isi Pancasila yang sekarang? Ada Ibu perbedaannya pada naskah
Mukadimah, poin 1 itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan dalam isi Pancasila di sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, begitu Ibu. Ya, pinter sekali ya, Dewi Rifani, terima kasih. Nah, jadi perbedaannya itu pada rumusan dasar negara dalam Mukadimah itu, alinea ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dalam isi Pancasila itu alinea ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ada perbedaan dari Mukadimah dengan isi Pancasila. Nah, Mukadimah ini dibawa pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, perubahan ini dilatar belakangi oleh adanya ajuan keberatan dari perwakilan Protestan dan Katolik dengan kalimat menjalankan syariat Islam. Jadi pada alinea ke-1 itu ada yang keberatan gitu ya dari Protestan dan Katolik. Nah, agar bangsa tidak terpecah dan menghimpun asas kepercayaan dari semua kaum bangsa Indonesia, salah satu upaya pemersatu bangsa. Nah, dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana tadi? Apakah sudah terjawab semua pertanyaan dari Ibu? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, alhamdulillah ya. Baik, Ibu mau coba review sedikit lagi ya. Tadi Nasrul bertanya, apa sih Bu BPUPKI itu? Gimana? Sudah terjawab belum Nasrul? Sudah, Bu. Tadi Ibu menjelaskan tentang singkatan BPUPKI itu. Singkatannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bu. Ya, baik. Pintar sekali ya jawabannya, betul. Coba Ibu satu lagi mau mereview pertanyaan dari Ikvan. Tadi Ikvan bertanya, Ibu, sidang BPUPKI itu terjadi di mana? Coba silahkan Ikvan. Sudah terjawab belum? Baik Bu, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi sidang BPUPKI ini terjadi di gedung Cui Sang In di Jalan Penjabun 6 Jakarta, Bu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya. Berarti kalian tadi memperhatikan Ibu dengan baik. Nah, tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan Ibu kasih nilai keaktifan. Coba siapa yang ingin bertanya lagi? Satu orang saja. Anggi mau bertanya Ibu, Boleh Anggi, silahkan. kenapa ada orang Jepang yang jadi anggota BPUPKI ya Bu? Baik, terima kasih Anggi. Bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, dari anak-anak dulu, dari yang lain dulu. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya mau mencoba menjawab, Ibu. Oke, silahkan Rifki. Ya, Jepang menjadi anggota BPUPKI karena Jepang itu membentuk BPUPKI untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Itu Ibu. Ya, baik, betul sekali ya Rifki jawabannya. Terima kasih banyak. Jadi, kenapa anggota BPUPKI itu ada yang berasal dari Jepang? Jadi, pada awalnya BPUPKI merupakan badan yang dibentuk pemerintah penduduk bala tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Tanggal pendiri BPUPKI bahkan bertepatan pada hari jadi Kaisar Hirohito. Nah, nama lain dari BPUPKI ini adalah Dokuritsu Jumbitcho Sakai, atau badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai bagian dari usaha mereka mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu anggota BPUPKI itu ada dari Jepang karena Jepang yang membentuk BPUPKI ini tersendiri. Nah, bagaimana Anggi? Apakah jawabannya sudah terjawab? Sudah Ibu, sudah terjawab. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kalau tidak ada, Ibu akan mengadakan kuis nih. Teknis kuisnya nanti kalian tinggal jawab ABCD aja yang ada di PowerPoint. Nah, nomor 1, rumusan Pancasila yang resmi dan sah terdapat dalam. Yo, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu, Oke, silahkan Noviarini. jawabannya A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih ya. Kita buka bersama-sama. Jawabannya tadi A katanya. Bener ya jawaban dari Noviarini. Kemudian soal kedua. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin Muhammad Yamin mengajukan usul dasar negara seperti berikut, kecuali, ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Oke, silahkan Jawabannya Nasrul. ya Bu, jawabannya B Bu, Tri Ketuhanan. B ya. Ya, salah. Ya, kurang tepat. Jadi, jawabannya itu kan ini kecuali ya. Jawabannya itu D, Pri keadilan. Oke, tidak apa-apa ya Nasrul. Oke, yang ketiga. Di bawah ini merupakan semboyan Jepang dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu, Silahkan, Teddy. jawabannya itu yang D Ibu. Yang D, kita lihat ya. Iya, alhamdulillah ya, betul jawabannya Teddy. Terima kasih banyak Teddy. Nah, yang merupakan semboyan Jepang itu tadi udah Ibu jelaskan, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Ya, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30, yang artinya berakhir pula proses pembelajaran kita. Nah, agar lebih memahami materi ini, Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Coba kalian foto salin dia Ibu, atau nanti linknya akan Ibu kirimkan kepada ketua kelas. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya minggu depan. Nah, sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin ada yang menyimpulkan 1 orang. Siapa yang berani, Ibu akan kasih nilai keaktifan bagi kalian yang berani. Saya Bu mau coba Bu. Baik, silahkan. Teddy ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya BPUPKI itu merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga dibentuk setelah Jepang diserang oleh sekutu, sehingga pada saat itu Jepang menepati janjinya untuk membentuk BPUPKI. Pada saat itu jumlah anggotanya yaitu 62 orang, dengan ketuanya yaitu Rajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI ini berlangsung sebanyak 2 kali. Yang pertama itu berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, BPUPKI membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Dan yang kedua, berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua ini adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau yang sekarang disebut UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Mungkin seperti itu Bu kesimpulan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Teddy. Kesimpulan yang sangat baik ya. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan kembali bahwa BPUPKI ini pertama kali dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kala itu, lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya Hibangsai Yoshio orang Jepang dan Suroso. Nah, BPUPKI ini beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ini berlangsung selama 2 kali dengan hasil akhir yaitu terciptanya rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin begitu ya anak-anak. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Terima anak-anak. kasih, Prof.